lagi dengan Tanah Basrau Channel. Masih seputar membuat daftar isi. Kali ini secara otomatis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jaga kesehatan dan tetap semangat. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ketika kita akan membuat daftar isi secara otomatis adalah sebagai berikut. Kita buka dulu pada artikel atau best practice yang kita miliki. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat judulnya dulu di sini. Kita klik di sini ya, pada titel yang ada di sini. Kemudian ke sini create a style. Kita tulis judul. Sudah kelihatan judulnya di sana. Kemudian kita masuk ke sini. Bab 1. Kita masukkan pada judul yang telah kita tulis tadi. Di sini judul, ya. Sudah masuk ke sana. Layout, ya. Kemudian text writing, ya. Artinya sudah masuk untuk yang judul. Kemudian subjudul, ya. Kita lari ke sini, kembali ke bagian headingnya juga di sini. Create subjudul. Oke. Kita sudah masuk kepada subjudul. Nah, kemudian kita cari subjudul yang berikutnya. Ini subjudul. Kita masuk lagi pada bagian subjudul ke sini, ya. Kita masuk pada bagian subjudul yang kita tulis tadi. Oke. Kita cari lagi subjudul berikutnya. Ada tujuan di sini. Kita klik lagi di sini, subjudul. Ini juga subjudul. Kita masukkan kepada menu subjudul. Nah, sekarang kita masuk lagi ke judul. Ya, judul yang ada di sini. Nah, kita masuk kepada judul yang sudah kita tulis tadi. Judul yang ada di sini, ya. Kemudian kita kembali ke layout, ya. Breaks. Kita klik text writing, ya. Kemudian kita kembali lagi ke subjudul. Tulis pada bagian subjudul. Nah, begitu seterusnya Bapak dan Ibu, ya. Kita kembali ke cari subjudul, kemudian kita klik pada subjudul yang ada di sini. Subjudul yang kecil. Nah, kita masuk lagi pada bagian judul yang ada di sini, kita masukkan pada judul, ya. Kemudian ini kita pisahkan, ya. Kita klik layout, breaks, text writing, ya. Kemudian kita kembali ke
subjudul yang ada di sini, prosedur, kita masukkan ke subjudul. Ya. Ya, ini subjudul yang berikutnya, kita klik lagi. Ya, oke. Kita masuk kepada bab yang keempat lagi. Masuk ke judul, ya. Kita masuk kepada bagian judul. Langkah yang sama pada layout, breaks. Kita cari pada bagian bab yang keempat ini subjudulnya. Nah, kita tidak bertemu dengan subjudul, kita biarkan saja. Nah, ini kita kembali kepada judul, ya. Oke, home. Kita masukkan pada bagian judul, ya. Kemudian kita layout biar lebih rapi. Kemudian ini subjudulnya, kita masukkan pada bagian subjudul. Subjudul pada bab yang kelima, kita masukkan ke sini. Sudah selesai subjudul kelima, ada perpustakaan, kita masukkan pada bagian judul. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, artinya data kita, judul dan subjudul sudah masuk. Nah, tinggal kita cari halaman baru, ya. Kita tulis daftar pustaka, daftar isi maksud saya, ya, daftar isi. Kemudian kita coba susun, kita ambil di pada bagian reference, ya. Kemudian ada table of content, kita klik di sini. Nah, kemudian kita pilih ya custom table of content, kita klik di sini. Kemudian kita pilih pada bagian option, ya, pada kotak yang ada di sini. Nah, data-data yang ini heading 1 kita hilangkan, ya. Heading 2 kita hilangkan juga. Kemudian kita cari di mana tempat kita menulis tadi, yaitu pada judul kita tulis 1, ya. Kemudian yang berikutnya subjudul kita tulis 2. Nah, Bapak dan Ibu selesai karena ada 2, ya, komponen yang kita tulis tadi, judul dan subjudul. Kita tinggal oke. Oke, kemudian kita okekan lagi. Nah, daftar isi yang kita susun tadi, Bapak dan Ibu, itu sudah jadi, ya. Sudah jadi. Bila di dalam artikel atau best practice Bapak dan Ibu mengalami perubahan halaman, maka daftar isi ini sudah menyesuaikan dengan halaman yang kita buat tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini gampang, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu bisa membuatnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, ya, di dalam penulisan daftar isi untuk karya-karya kreatif kita seperti artikel, best practice, makalah dan sebagainya. Demikian dan terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.